Halo, selamat datang para pencari makna. Hari ini kita akan ngebongkar topeng dari gaya hidup yang sebenarnya dianggap sebagai sukses. Bayangkan, setiap kali lu mamerin tas yang seharga motor atau mungkin ya maksain liburan dengan pay letter atau kartu kredit dan sebagainya. Lu sadar gak sih kalau lu itu sedang benar ngejual potongan masa depan lo. Yes, welcome to my podcast. Tadi di awal udah gue bahas sedikit-sedikit ya tentang apa sih ya? Ya berhubungan dengan hedon gitu. Selamat datang nih buat yang suka hedon. Mungkin lu pengen keluar dari dunia hedon tapi masih kayak sulit gitu. Karena ya godaannya terlalu gede gitu ya. Gue akuin itu. Gue pernah di posisi lu dan gue pernah juga kayak yang pengen banget gitu santai biasa aja. Dan gue di sini ngomong sharing sama lo bukan berarti gue itu udah bisa terlepas sepenuhnya gitu. Rasa itu pengen, itu ada gitu. Tapi tetap ya kita harus menahan diri. Nah, di sini kita tahu dong faktor-faktor. Kita harus tahu dulu nih. Kita harus tahu dulu faktor-faktor yang bisa dibilang itu memicu kayak pengen hedon apa segala macam. Nah, kalau di sini gue itu udah bikin rangkaian itu udah gue riset sendiri ya. Jadi lo tahu nggak sih sebenarnya musuh dari hedon itu sendiri itu adalah algoritma dari sosial media. Pasti bertanya-tanya dong, apa nih bener nggak sih gitu? Sebenarnya dari ekosistem digital tadi gitu. Ekosistem digital tadi itu sebenarnya adalah penghancur mimpi. Hubungannya apa gitu? Coba lo bayangin ya. Itu algoritma sosial media ya. Ini yang awal banget nih. Algoritma sosial media itu nampilin secara nggak langsung nampilin ke depan lo di hadapan handphone lo sendiri gitu ya. Itu orang dengan pencapaiannya ya bisa dibilang sih kayak sukses semua, berhasil semua. Padahal itu rata-rata fake gitu. Itu rata-rata fake. Mau percaya mau nggak ya, lo bisa lihat sendiri gitu. Karena algoritma sosial media itu menciptakan ketidakpuasan konstan gitu. Jadi setiap kali lu ngebuka Instagram, terus TikTok, terus apalagi YouTube, jadi lu itu disuguhkan dengan kehidupan orang yang sempurna. Ayo, pasti dong. Ini enak ya, kayak Sinai ya gitu. Kayak gini, dia kayak gini gitu. Kepikir. Ayo, mulai sekarang tuh mungkin langkah yang terbaik agak kurangin ya sosial media ya. Atau mungkin bukan kurangin sosial media, mungkin lebih bijak menggunakan sosial media. Itu benar. Salah satunya mungkin ya, kalau di sosial media yang kita temuin itu kayak mobil mewah, terus travel dengan barang eksotis, terus juga barang-barang branded gitu. Itu udah pasti cuy, itu udah pasti. Terus apa lagi? Ya industri kredit nih. Industri kredit ini ya bisa dibilang kayak pinjaman online. Itu yang mempermudah kayak lo mau cicil sesuatu itu gampang banget. Kalau dulu ya gue inget banget, itu dulu gue pengen nyicil apa gitu ya. Gue pakai ini deh, apa sih brandnya namanya apa gitu. Susah banget tau gak sih? Susah banget. Itu nyokap udah ngasih tahu kayak lo jangan nyicil deh, lebih baik udah tabung aja gitu. Gue inget banget zaman itu. Ya bisa dibilang sih pengalaman pribadi. Kalau kita tentang kehedonan itu pengalaman pribadi. Ya selanjutnya itu mungkin ya kalau kita di luar pasti ngeliat dong orang banyak yang jualan. Terus juga ya apalagi ya apa sih namanya? Gue lupa lagi. Ini yang affiliate, bener affiliate. Tapi bukan affiliate-nya yang itu nggak salah gitu. Itu nggak salah. Tapi cara mereka tuh keren banget tau gak? Itu keren banget. Karena apa? Karena marketing mereka itu canggih banget. Lu itu sebenarnya lagi nggak butuh barang itu, tapi lu jadinya butuh gitu. Ya nggak sih? Itu semua dari
algoritma sosial media. Ya bisa dibilang bagian dari ekosistem digital tadi gitu. Itu yang ngebikin hasrat hedon lo itu makin meningkat gitu. Kayak contohnya, lu gak butuh kapal pesiar. Karena lu ngelihat orang, kayak lucu deh kapal pesiar. Beli deh. Belinya gimana? Belinya nyicil. Nah, itu yang berikutnya. Ya bisa dibilang sih, nyicil tadi itu karena gampang. Akhirnya dengan cicilan sekian persen, kamu akan mendapatkan ini gitu. Parah gak sih? Karena saking gampangnya untuk nyicil tadi, akhirnya gampang hedon juga. Dan ya semuanya, apalagi dengan untuk mendapatkan sebuah mobil mewah ya, mobil mewah, mobil keluaran Eropa apa segala macam. Lu dengan DP 5 juta, dengan cicilan sekian juta, lu udah bisa dapetin mobil itu gitu. Gokil lu gak sih? Tapi fakta yang mengejutkan nih guys, lu tahu gak sih? Jadi generasi muda saat ini itu ngabisin 35% pendapatannya itu untuk memenuhi gaya hidup yang sustainable. Parah gak sih? Yang gak sustainable banget gitu. Terus juga pinjaman online itu meningkat sampai 200% nih dalam 5 tahun terakhir. Jadi setiap rupiah yang lo habisin itu untuk ngebangun citra ya, itu adalah rupiah yang mencuri dari masa depan lo sendiri. Jadi kayak lo nyicil barang ini, itu kurang lebih masa depan lo itu udah dicuri. Udah diambil, udah dicuri gitu. Tragis gak sih? Kalau gue pribadi sih ya, kalau gue pribadi hal-hal yang kayak gitu sebenarnya kita bisa antisipasi sih. Tapi godaan-godaan tadi, gue udah sebutin tadi beberapa godaannya gitu. Udah banyak banget sebenarnya. Tapi tunggu dulu. Coba kita balikin ya. Coba kita balikin apa yang terjadi. Kita balikin narasinya. Jika sebenarnya itu kayak bayangin diri lo 5 tahun ke depan, lo itu gak ada tumpukan barang mewah, gak ada hedon apa sama sekali gitu. Tapi dengan kekuatan finansial yang sesungguhnya gitu, lo gak ada dibantu dengan uang ini, uang itu, lo kayak dapat gaji lo sekian, lo gak ada hedon-hedon apa segala macam. 5 tahun ke depan lo bakal kayak gimana? Ayo, udah kebayang? Pasti dong ada penyesalan kayak, gue nyicil ini, aduh gue nyesal lagi, harus gue gak nyicil ini, aduh angsurannya kayak gini gitu. Gara-gara hedon. Aduh, hedon. Oke. Jadi ceritanya ada nih. Temen gue dulu nih ya, itu ngabisin uang jutaan buat sepatu, buat tas gitu. Jadi setiap bulannya itu kartu kreditnya itu nangis. Dipaksa, gas mulu gitu. Bayar yang susah. Sekarang kayak gimana? Sekarang dia bisa dibilang ya bisa ngebayar sih, tapi sulit dengan pinjaman juga. Jadi gali lubang, tutup lubang gitu. Jadi satu hari dia itu coba ngitung uang yang dihabisinnya dalam selama waktu 3 tahun yang kurang lebih kalau nggak salah itu 3 tahun. Kenapa gue tahu? Karena dia cerita sama gue gitu. Jadi selama 3 tahun itu ya bisa dibilang kalau nggak hedon gitu, gue bisa beli tanah noy kata dia. Gokil nggak sih? Bisa beli tanah boy, bisa beli tanah. Ya kalau sekarang sih doi udah mulai bisnis kecil-kecilan, udah ninggalin habits yang kayak gitu. Terus juga udah mulai bangun investasi jangka panjang gitu. Ya itu salah satu yang ini ya temen gue cerita yang mungkin udah berubah gitu. Nah ada yang lebih baru lagi. Teman gue itu dia punya gaji tuh 5 juta. Gaji tuh 5 juta ya. Terus punya 3 kartu kredit. Terus 2 pinjaman online nih. Hidupnya itu dalam bayang-bayang hutang aja cuy. Hedon semuanya. Hutangnya banyak gitu. Jadi ya bisa dibilang sih setiap bulannya itu sekitar 60% itu dihabisinnya cuman untuk bayar cicilan dan mempertahankan gaya hidup gitu. Gaji 5 juta. Ada teman gue yang gaji 10 juta malah gak kepikiran kayak gitu. Malah gak kepikiran. Tragis ya. Tragis banget. Kalau perjalanan gue sendiri, gue ngalamin hal yang kayak gitu dulu ya, dulu itu sempat gue ngalamin kayak gitu semenjak gue udah berkeluarga. Bahkan kalau hutang itu pasti ada gitu, pasti ada karena kebutuhan kan ya terus meningkat, belum lagi ada kebutuhan dadakan atau tidak terduga atau kecelakaan apa segala macam. Ditambah lagi
untuk pemeliharaan kendaraan, atau mungkin ada handphone rusak atau laptop rusak apa segala macam, itu tidak terduga semuanya. Karena hasil dari yang kemarin itu ya sekarang gue udah mulai perlahan-lahan untuk belajar ya, untuk bisa mulai dari hal sederhana deh. Untuk baju aja dulu, kalau dulu sih baju udah mahal banget, kayak berapa ratus ribu sampai jutaan gitu. Kalau sekarang udah puluhan ribu cuy, 100 ribu udah dapat 3 atau 4 gitu. Itu udah nyaman banget gitu, udah oke gitu. Yang penting sih nyaman, bukan terlihat kaya sih. Kalau sekarang lu pikir kayak baju gue mahal apa segala macam, enggak, biasa aja. Biasa aja gitu. Jadi sebenarnya kalau sekarang sih udah lebih kayak mulai hal sederhana, terus juga membuat anggaran bulanan, misahin yang kayak mana kebutuhan, mana keinginan, terus juga apalagi ya yang pasti sih mulai investasi kecil-kecilan. Tapi investasi itu bukan main saham ya. Saham itu bukan dimainin. Kalau lu mainin namanya judi. Ya. Jadi kalau saham itu investasi. Bedain ya, bukan main saham, tapi investasi saham. Bedain. Investasi dengan main itu beda. Kalau main ya main-main, kalau investasi ya investasi. Dan mulailah perlahan. Gue ajakin lu kayak mulai perlahan untuk investasi. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Kalau di saham lu bisa dapat dividen, lu bisa dapat cuan juga kalau misalnya lu jual lagi, ya main. Tapi saran gue sih investasi itu lebih baik sih. Jadi kalau dari gue, sebenarnya hidup ini bukan tentang apa yang lu tunjukin, tapi itu apa yang lu bangun gitu. Jadi setiap rupiah yang lo tabung itu adalah sebenarnya selembar kebebasan gitu. Jadi setiap keputusan cerdas ya gitu, itu adalah langkah menuju masa depan yang sebenarnya. Lo harus tahu itu. Dan yang paling harus lo tahu, lo itu bukan barang pajangan sosial media yang dipertontonkan ke orang-orang lo sukses. Tapi lo itu adalah karya hidup yang terus berkembang. Jadi mulai hari ini berhenti menjadi pemain dalam pertunjukan orang lain. Dan mulailah menulis cerita lo sendiri. Sampai ketemu di episode podcast Level Up berikutnya. Dadah.